Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ketiga. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, keenam orang yang menghentikan kedua orang Tumenggung itu justru termangu-mangu sejenak melihat sikap Ki Tumenggung Jaya Taruna. Baru kemudian orang bertubuh tinggi tegap dengan baju yang terbuka di dadanya, sehingga nampak bulu-bulu yang lebat tumbuh di dadanya itu bertanya, "Siapakah kalian berdua yang sudah berani melewati daerah kuasa kami tanpa izin kami? Kalian tidak usah berbicara melingkar-lingkar. Kalian tidak usah berbicara tentang daerah kuasa kalian. Karena semuanya itu hanyalah omong kosong. Bahkan seperti celoteh badut-badut yang berusaha mengungkit tawa penontonnya. Katakan saja bahwa kalian adalah sekelompok penyamun. Nah, kebetulan kami adalah pedagang-pedagang perhiasan, emas, intan, berlian, batu-batu bertuah dan besi aji yang nilainya beratus-ratus keping emas. Kami juga sudah membawa uang hasil penjualan perhiasan-perhiasan dan besi aji di pasar Patalan. Dan di tempat langganan-langganan kami membawa uang banyak sekali, serta sisa perhiasan yang masih ada beberapa kota kecil. Nah, katakan bahwa kalian akan merampok semuanya itu. Anak iblis!" geram pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu. "Siapakah sebenarnya kalian? Sudah aku katakan, aku mempunyai apa saja yang paling pantas dirampok, termasuk kuda-kuda kami." Para perampok itu justru termangu-mangu, bahkan ada di antara mereka yang menjadi ragu-ragu untuk berurusan dengan kedua orang itu. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Reksabawa pun berkata, "Kisanak, kami berdua tergesa-gesa. Karena itu, jangan ganggu perjalanan kami. Minggirlah, kami akan lewat. Sebaiknya kita tidak saling mengganggu." "Persetan dengan kalian berdua. Kami memang tidak berminat lagi untuk merampok kalian. Karena aku yakin kalian tidak mempunyai apa-apa. Kalian hanyalah orang-orang berlagak dengan pakaian dan kelengkapan kuda yang baik. Tetapi semua itu hanya sekedar untuk menutupi kekurangan kalian. Mungkin kalian telah mencari pinjaman pakaian dan kuda beserta kelengkapannya. Atau bahkan kalian telah mencuri kuda-kuda itu di tengah perjalanan kalian. Kalian telah menyinggung perasaan kami," geram Ki Tumenggung Jaya Taruna. "Kalian harus merampok kami. Setidak-tidaknya kalian menginginkan kuda-kuda kami atau pendok kerisku yang terbuat dari emas ini. Aku tidak percaya bahwa pendok kerismu dan barangkali timangmu itu terbuat dari emas. Aku yakin bahwa semua itu hanya dilapisi dengan emas yang tipis di luarnya. Kau telah merendahkan kami, saudagar terkaya di daerah kami. Jangan banyak bicara. Kalian harus langsung ke persoalannya. Merampok kami berdua. Kenapa kalian menginginkan kami merampok kalian? Agar kami mempunyai alasan untuk membunuh kalian berenam." Pemimpin perampok yang bertubuh raksasa itu menggeretakkan giginya. Dipandanginya Ki Tumenggung Jaya Taruna dengan mata yang bagaikan membara oleh kemarahan yang membakar jantungnya. "Kau sangat memuakkan, Kisanak. Aku telah kehilangan seleraku untuk merampok kalian berdua. Tetapi sekarang yang timbul adalah nafsuku untuk membunuh kalian." "Bagus," sahut Ki Tumenggung Jaya Taruna. "Niatmu untuk membunuh kami dapat kami jadikan alasan untuk membunuh kalian. Karena kami sekedar berusaha untuk melindungi diri sendiri.
Pemimpin sekelompok penyamun itu pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang segera mengikat kuda-kuda mereka pada batang-batang pohon yang ada di pinggir jalan itu. "Kita akan bertempur, apapun alasan kalian," berkata Ki Tumenggung Jaya Taruna. Ki Tumenggung Reksabawa menarik nafas panjang. Ia memang tidak akan dapat mengelak dari pertempuran yang bakal terjadi. Tetapi ia tidak setuju dengan sikap Ki Tumenggung Jaya Taruna yang sengaja memancing pertempuran. "Marilah Kakang," berkata Ki Tumenggung Jaya Taruna. "Orang-orang seperti ini memang harus dihapuskan dari tanah tercinta ini. Sebelum kalian mati, sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian berdua ini? Siapapun kami, kalian tidak perlu tahu. Apalagi sebentar lagi kalian akan mati, sehingga tidak ada gunanya kalian mengenal nama-nama kami. Setan alas," geram orang bertubuh raksasa itu. "Bunuh mereka berdua." Perintah yang manis. Tetapi perintah itu berlaku juga bagi kami berdua untuk membunuh kalian. Kata-kata Ki Tumenggung Jaya Taruna terputus. Seorang di antara para penyamun itu telah meloncat menyerangnya. Tetapi Ki Tumenggung yang sudah bersiap sepenuhnya itu masih sempat mengelak. Bahkan sambil melenting, kakinya terayun mendatar menyambar dagu orang itu. Orang itu terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Namun dengan tangkasnya, orang itu pun menyerangnya pula. Sementara itu para penyamun yang lain pun telah berloncatan pula. Ki Tumenggung Reksabawa harus menghadapi 3 orang di antara mereka. Sedangkan Ki Tumenggung Jaya Taruna pun bertempur melawan 3 orang pula. Sejenak kemudian, di simpang 4 bulak panjang yang sepi itu telah terjadi pertempuran yang sengit. 2 orang senopati bertempur menghadapi 6 orang penyamun yang bengis. Beberapa saat kemudian, para penyamun itu telah menarik senjata-senjata mereka, pedang, parang, golok, dan kapak. Sedangkan untuk melawan senjata-senjata yang berbahaya itu, kedua orang Tumenggung itu pun telah menarik pedang mereka. Bahkan Ki Tumenggung Jaya Taruna telah menggenggam pedang di tangan kanan dan keris di tangan kiri. Semakin lama, pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Para penyamun itu telah mengerahkan kemampuan mereka, meskipun pemimpin mereka mengatakan bahwa ia tidak lagi berselera untuk merampok. Tetapi apa yang dimiliki oleh kedua orang itu tetap menarik perhatian para penyamun. Setidak-tidaknya mereka akan mendapatkan 2 ekor kuda yang baik. Karena itu para penyamun itu pun telah berusaha untuk benar-benar membunuh kedua orang yang lewat itu. Bahkan pemimpin mereka yang bertubuh raksasa itu telah berniat untuk dengan cepat menghentikan perlawanan orang yang dianggapnya sangat memuakkan itu. Namun ternyata kedua orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan para penyamun itu pun kemudian mulai merasakan kesulitan menghadapi ilmu pedang lawan-lawan mereka. Ki Tumenggung Jaya Taruna bertempur bagaikan angin pusaran. Tubuhnya seakan-akan tidak menyentuh tanah, berloncatan, berputaran dengan gerak yang menghentak-hentak. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara ketiga lawannya itu berteriak sambil mengumpat. Ujung pedang Ki Tumenggung Jaya Taruna itu telah menyentuh bahu kirinya, sehingga di bahunya itu telah menganga luka yang memanjang.
Namun orang itu tidak ingin menghindar dari arena, meskipun darah telah mengalir dari lukanya. Namun orang itu pun segera bergeser kembali mendekati Ki Tumenggung Jaya Taruna. Tetapi sebelum orang itu memasuki lingkaran pertempuran, seorang lagi kawannya meloncat surut untuk mengambil jarak. Ternyata orang itu telah terluka pula di lengannya. Sebuah goresan telah mengoyak lengannya itu. Bukan ujung pedang Ki Tumenggung, tetapi keris di tangan Ki Tumenggung itulah yang menggores lengan. Orang yang bertubuh raksasa itu menggeram. Kapak di tangannya terayun-ayun mengerikan. Tetapi jantung Ki Tumenggung Jaya Taruna sama sekali tidak tergetar oleh ayunan kapak lawannya. Bahkan Ki Tumenggung Jaya Taruna telah menangkis ayunan kapak itu dengan pedangnya. Ketika benturan terjadi, terasa getar yang kuat menggoyahkan genggaman tangan raksasa itu, sehingga dengan serta-merta orang itu meloncat surut. Tangan pemimpin penyamun itu merasa pedih. Benturan itu mengisyaratkan bahwa lawannya memiliki tenaga yang sangat besar. Meskipun tubuh orang itu tidak sebesar tubuhnya sendiri, namun agaknya tenaga dalam orang itu sangat tinggi. Dengan demikian maka pemimpin penyamun itu menjadi lebih berhati-hati, apalagi kedua orang kawannya telah terluka. Namun ketika Ki Tumenggung Jaya Taruna mulai melibatnya dalam pertempuran, maka pemimpin penyamun itu menjadi kebingungan. Dua orang kawannya yang telah terluka tidak terlalu banyak dapat berbuat. Bahkan tiba-tiba saja seorang di antara mereka terpelanting. Luka telah menganga di dadanya. Ketika orang itu jatuh terlentang di tanah, maka ia tidak lagi bergerak. Darah telah tertumpah dari lukanya. Ki Tumenggung Jaya Taruna tertawa, sementara itu kedua orang lawannya mulai menjadi ragu-ragu. Namun Ki Tumenggung tidak membiarkan mereka. Serangan-serangannya telah datang lagi membadai. Ketika pemimpin penyamun itu mengayunkan kapaknya dengan sekuat tenaga mengarah ke leher Ki Tumenggung, Ki Tumenggung sama sekali tidak berusaha menghindar, tetapi dengan sepenuh tenaga pula Ki Tumenggung Jaya Taruna telah membentur kapak orang itu. Benturan pun telah terjadi dengan kerasnya. Ternyata bahwa tenaga Ki Tumenggung yang dilambari dengan tenaga dalamnya jauh lebih besar dari tenaga pemimpin penyamun itu. Sehingga dalam benturan itu, pemimpin penyamun itu tidak mampu menahan kapaknya, sehingga kapak itu terlempar dari tangannya. Tetapi pemimpin penyamun itu tidak sempat memungut senjatanya. Ki Tumenggung Jaya Taruna telah menjulurkan keris di tangan kirinya. "Cukup, Adi!" Terdengar Ki Tumenggung Reksabawa berteriak. Tetapi Ki Tumenggung Jaya Taruna tidak menghiraukannya. Ujung keris itu kemudian menghunjam di dada pemimpin penyamun itu, mengoyak jantungnya. "Adi Tumenggung!" Terdengar suara Ki Tumenggung Reksabawa yang bergetar. Tetapi suara itu hilang ditelan suara tertawa Ki Tumenggung Jaya Taruna. "Kau bunuh lawan-lawanmu, Adi." "Mereka pantas mati, Kakang," jawab Ki Tumenggung Jaya Taruna yang menjadi justru bertanya, "Bagaimana dengan lawan-lawan Kakang?" "Mereka sudah tidak berdaya, tetapi aku tidak merasa perlu untuk membunuh mereka." Ki Tumenggung Jaya Taruna masih tertawa. Katanya, "Kakang adalah seorang Tumenggung yang terlalu baik hati. Biarlah mereka mengabarkan kepada kawan-kawan mereka bahwa tidak selamanya orang-orang yang lewat itu pantas untuk mereka jadikan korban. Terserah kepada Kakang, tetapi mereka justru akan mendendam. Betapapun jahatnya seseorang, tetapi tentu terpercik juga meskipun hanya sepeletik terang di hatinya." Ki Tumenggung Jaya Taruna itu menggeleng. Katanya, "Tidak ada harapan untuk berubah bagi orang-orang itu. Tetapi baiklah,
marilah kita melanjutkan perjalanan. Ki Tumenggung Reksabawa berpaling kepada 3 orang lawannya yang sudah tidak berdaya. Dengan nada datar ia pun berkata, "Ingat bahwa di sini kau telah dikalahkan. Tetapi aku tidak membunuh kalian sekarang. Tetapi lain kali, jika kita bertemu lagi, maka tidak akan ada ampun bagi kalian." Ketiga orang itu tidak menjawab, tetapi mereka masih saja berdesah menahan sakit pada luka-lukanya. Sejenak kemudian maka Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna itu sudah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memacu kuda mereka semakin kencang agar mereka segera sampai ke Kadipaten Pucang Kembar. Tetapi waktu mereka berdua telah banyak tersita. Karena itu, maka Ki Tumenggung Jaya Taruna pun berkata, "Waktu kita yang hilang masih belum seimbang dengan nyawa serigala-serigala lapar itu. Sudahlah, bukankah dengan demikian kuda-kuda kita sempat beristirahat? Tetapi kuda-kuda kita baru saja beristirahat di kedai itu." Ki Tumenggung Reksabawa tersenyum. Katanya, "Kau nampaknya masih mendendam. Mereka berniat untuk membunuh kita, benar-benar membunuh. Kenapa kita masih harus berbaik hati? Jika kita membunuh mereka semuanya, kita akan tertahan lebih lama lagi, karena kita harus menguburkan mereka. Tetapi jika masih ada yang hidup di antara mereka, biarlah mereka mengubur kawan-kawannya yang telah kau bunuh itu." Ki Tumenggung Jaya Taruna tidak menjawab, tetapi sikapnya memang berbeda dengan sikap Ki Tumenggung Reksabawa. Bahkan kemudian Ki Tumenggung Jaya Taruna itu pun bergumam, "Kali ini sikap kita juga berbeda. Bukankah tidak ada salahnya kita berbeda sikap, asalkan kita menyadarinya serta menanggapinya dengan dewasa?" Ya, Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Kedua orang berkuda itu masih saja memacu kudanya, semakin lama semakin dalam memasuki telatah Pucang Kembar. Tetapi ketika mereka hampir sampai di depan pintu gerbang Kadipaten Pucang Kembar, langit sudah menjadi suram. "Apakah mungkin kita menghadap Kanjeng Adipati sekarang, Kakang?" "Agaknya memang tidak, Adi Tumenggung. Tetapi meskipun demikian, kita harus mencobanya." Beberapa saat kemudian, keduanya telah berhenti di depan pintu gerbang dalam Kadipaten di Pucang Kembar. Ketika mereka menyampaikan niat mereka untuk menghadap Kanjeng Adipati kepada prajurit yang bertugas, maka lurah prajurit itu pun berkata, "Kami tidak tahu apakah Kanjeng Adipati berkenan menerima tamu pada saat seperti ini. Biarlah aku sampaikan permohonan Ki Tumenggung berdua kepada Ki Tumenggung Prangwandawa, Narpacundaka yang bertugas saat ini." "Terima kasih Ki Lurah. Kami persilahkan Ki Tumenggung berdua menunggu." Lurah prajurit itu pun kemudian menemui Ki Tumenggung Prangwandawa untuk menyampaikan permohonan kedua orang tumenggung dari Sendang Arum untuk menghadap Kanjeng Adipati Jaya Negara dari Pucang Kembar. "Dari Sendang Arum?" bertanya Ki Tumenggung Prangwandawa. "Ya Ki Tumenggung." "Baiklah, aku akan menyampaikan kepada Kanjeng Adipati. Apakah Kanjeng Adipati dapat menerimanya sekarang atau tidak? Nampaknya Kanjeng Adipati masih ingin beristirahat bersama keluarganya." Ki Lurah itu pun kemudian menunggu Ki Tumenggung Prangwandawa yang akan menyampaikan permohonan dua orang tumenggung dari Sendang Arum untuk menghadap. "Apakah keperluan mereka?" bertanya Kanjeng Adipati ketika Ki Tumenggung Prangwandawa menyampaikan permohonan itu. "Hamba belum sempat menemui mereka, Kanjeng. Mereka baru saja datang dari Sendang Arum." "Ya, baiklah. Siapkan sebuah bilik penginapan bagi mereka. Setelah mandi dan bebenah diri, aku akan menerima mereka." "Malam ini, Kanjeng?" "Ya, justru untuk kawan berbincang setelah makan malam. Aku minta Ki Tumenggung Prangwandawa ikut menemui mereka." "Hamba, Kanjeng."
Sekarang temui mereka dan persilahkan mereka beristirahat sebentar, bahkan untuk mandi dan bebenah diri. Dengan demikian, setelah mereka mendapatkan kesegarannya kembali, kita dapat berbincang dengan tubuh yang segar, hati yang terang. Apakah Kanjeng berniat untuk makan malam bersama para tamu dari Sendang Arum? Tidak, persilahkan mereka makan di Geladri. Bukan aku tidak mau makan bersama mereka, tetapi justru mereka akan merasa segan, sehingga mereka akan kehilangan selera. Ki Tumenggung Prangwandawa sajalah menemui mereka makan malam. Setelah itu, aku akan menerima mereka di Serambi. Hamba Kanjeng. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung Prangwandawa itu telah menemui Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna yang menunggunya di gardu para prajurit yang bertugas. Sementara seorang abdi telah menyiapkan sebuah bilik bagi mereka berdua di gandok sebelah kanan dalam Kadipaten Pucang Kembar. Silahkan Kakang Tumenggung berdua beristirahat terlebih dahulu, mandi dan bebenah diri. Gandok sebelah kanan sudah dibersihkan. Bukankah Kakang Tumenggung berdua akan bermalam di sini? Jika diperkenankan Adi Tumenggung. Tentu dengan demikian, pertemuan Kakang berdua dengan Kanjeng Adipati tidak dalam suasana yang tergesa-gesa. Terima kasih Adi. Setelah mandi dan bebenah diri, maka Kakang Tumenggung berdua akan menjadi segar kembali. Hati Kakang berdua juga akan menjadi terang. Demikianlah maka Ki Tumenggung Prangwandawa itu pun telah mengantarkan kedua orang tamunya ke gandok sebelah kanan. Seorang prajurit membawa kedua orang tumenggung dari Sendang Arum itu ke belakang dan diserahkan kepada abdi yang mengurus kuda Kanjeng. Malam itu setelah mandi, bebenah diri dan makan bersama Ki Tumenggung Prangwandawa, Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna telah dipersilahkan pergi ke Serambi. Marilah Kakang, Kanjeng Adipati akan menerima Kakang berdua di Serambi setelah Kanjeng Adipati makan malam. Terima kasih Adi Tumenggung. Diantar Ki Tumenggung Prangwandawa, keduanya pun kemudian telah berada di Serambi. Mereka masih harus menunggu Kanjeng Adipati yang masih berada di Serambi itu. Silahkan duduk dahulu Kakang berdua. Aku akan menghadap Kanjeng Adipati. Silahkan Adi. Ketika kemudian Ki Tumenggung Prangwandawa masuk ke ruang dalam untuk menyampaikan kepada Kanjeng Adipati bahwa kedua orang tamu dari Sendang Arum sudah menunggu di Serambi, maka Ki Tumenggung Reksabawa pun berkata, Adi Jayataruna, aku minta nanti Adi Jayataruna sajalah yang menyampaikan persoalannya kepada Kanjeng Adipati. Ah, bukan begitu Kakang. Bukankah Kakang lebih tua dari aku? Bukan hanya umurnya, tetapi juga kedudukan Kakang. Tetapi Adilah yang memahami masalahnya. Aku takut kalau apa yang aku katakan nanti, aku bumbui dengan sikap pribadiku terhadap Raden Tumenggung Reksayuda. Bagaimana sebenarnya sikap Kakang terhadap Raden Tumenggung Wreda itu? Aku menganggap bahwa belum saatnya Raden Tumenggung itu diperkenankan kembali ke Sendang Arum. Kakang Adipati di Sendang Arum belum pernah dengan bersungguh-sungguh meneliti sikap jiwani Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. Perasaan iri itu, apa benar-benar sudah dapat disingkirkan dari hati Raden Tumenggung? Apalagi bahwa Raden Tumenggung itu merasa berhak untuk menduduki jabatan tertinggi di Sendang Arum. Raden Tumenggung Wreda tentu menganggap bahwa hak itu tidak akan terhapus oleh keadaan apapun. Bahkan setelah ia disingkirkan dari Sendang Arum untuk waktu 5 tahun. Karena itu, Kakang tidak setuju jika Raden Tumenggung itu diberi pengampunan dan mendapat kesempatan untuk kembali ke Sendang Arum. Ya, dengan demikian, maka Raden Ayu Reksayuda itu akan tetap menjadi janda, atau setidak-tidaknya seperti seorang janda.
Apa maksudmu, Adi? Maaf Kakang, aku tidak bermaksud apa-apa. Pembicaraan mereka terhenti. Ki Tumenggung Prangwandawa pun memasuki serambi itu sambil duduk di sebelah Ki Tumenggung Reksabawa. Itu pun berkata, "Sebentar lagi Kakang Adipati akan hadir di serambi ini." "Terima kasih Adi Tumenggung," desis Ki Tumenggung Reksabawa. Lalu katanya kepada Ki Tumenggung Jayataruna, "Adi sajalah yang menyampaikan masalahnya." Ki Tumenggung Jayataruna tersenyum sambil mengangguk. "Baik Kakang." Sejenak kemudian maka Kanjeng Adipati pun telah memasuki serambi. Sambil tersenyum Kanjeng Adipati pun berkata, "Selamat datang di Pucang Kembar Kakang Tumenggung berdua." "Terima kasih atas perkenan Kanjeng menerima kami berdua." Ki Tumenggung Jayatarunalah yang menjawab. "Apakah Ki Tumenggung sudah sempat beristirahat serta bebenah diri?" "Sudah Kanjeng, kami sudah sempat mandi, bebenah diri dan bahkan makan malam di Kadipaten Pucang Kembar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih." "Tentu terlalu sederhana dibandingkan dengan Kadipaten Sendang Arum." "Tidak Kanjeng, kami mendapatkan segala-galanya jauh lebih baik dari apa yang ada di Sendang Arum." Kanjeng Adipati tertawa. "Ki Tumenggung berdua," berkata Kanjeng Adipati kemudian, "jika kalian sudah sempat beristirahat, maka sekarang kita dapat berbincang dengan leluasa, tidak tergesa-gesa, dan hati kita pun tidak lagi buram karena tubuh yang letih. Kami sudah menjadi segar kembali Kanjeng. Nah, sekarang katakan keperluan Ki Tumenggung berdua." "Ampun Kanjeng Adipati, kami berdua menghadap Kanjeng Adipati Jayanegara di Pucang Kembar atas perintah Kanjeng Adipati di Sendang Arum. Pertama untuk menyampaikan salam taklim Kanjeng Adipati Sendang Arum kepada Kanjeng Adipati Jayanegara di Pucang Kembar. Aku terima dengan senang hati Ki Tumenggung. Jika besok Ki Tumenggung berdua kembali ke Sendang Arum dan menghadap Kanjeng Adipati di Sendang Arum, sampaikan salam taklimku pula." "Hamba Kanjeng Adipati," jawab Ki Tumenggung Jayataruna. Kemudian katanya pula, "Selanjutnya, pokok persoalan yang harus kami sampaikan kepada Kanjeng Adipati adalah persoalan yang menyangkut Raden Tumenggung Wreda Reksayuda yang sekarang berada di Kadipaten Pucang Kembar." "Kenapa dengan Kakang Mas Tumenggung Reksayuda? Apakah Kanjeng Adipati di Sendang Arum akan mengambil langkah-langkah tertentu terhadap Kakang Mas Tumenggung Reksayuda?" Ki Tumenggung Jayataruna pun kemudian menyampaikan persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi bahan pembicaraan di Sendang Arum. Raden Ayu Reksayuda mohon pengampunan bagi suaminya agar diperkenankan kembali ke Sendang Arum, pulang dan menjadi satu lagi dengan keluarganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.